Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ade Kurnia dalam pelajaran ilmu fikih kelas 10 program keagamaan Madrasah Aliyah semester ganjil. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kali ini kita akan membahas ilmu fikih dengan judul mengenal kitab-kitab fikih. Sebelumnya masih ingat kita sudah mempelajari tentang konsep fikih dan juga pendapat-pendapat para fuqaha tentang konsep fikih dalam Islam. Masih ingat kan? Ya. Kita lanjutkan pelajarannya untuk membahas mengenal kitab-kitab fikih. Kita harus tahu kitab-kitab fikih karena ini akan menjadi sandaran kita dalam mempraktekkan ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mari kita buka dulu pembelajaran ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mungkin kalian sudah mengenal beberapa nama kitab yang akan disampaikan oleh Bapak, terutama tentang kitab Safinah dan Takrib. Ini biasanya kitab-kitab yang diaji oleh para santri di pondok pesantren. Ya, ini kitab fikih berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Setelah mengaji kitab Safinah dan Takrib, biasanya dilanjut dengan kitab syarahnya seperti Kasifatus Saja dan Fathul Qorib. Dilanjutkan lagi dengan kitab Fathul Mu'in dan syarahnya seperti I'anah. Dan dilanjut dengan kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, Minhajnya Imam Nawawi. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kitab fikih yang merangkum 4 mazhab fikih, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ini ada nama-nama kitabnya. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab ini, di sini sudah terangkum fikih 4 mazhab tersebut. Yang pertama kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Selanjutnya ada kitab Al-Mujanul Kubra, ada kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyid, kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah, dan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dan yang keenam ada nama kitab karya Syekh Wahbah Al-Juhaili yang berjudul Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Nah, ini anak-anakku sekalian, kitab-kitab ini sudah mencakup 4 mazhab. Ya. Jadi fikih keempat mazhab tersebut dalam kitab ini sudah ada. Sudah terringkas ya semuanya. Selanjutnya ada beberapa kitab yang perlu kita ketahui juga, khususnya ini dalam kajian mazhab Imam Syafi'i. Kenapa kita harus mengetahui kitab-kitab fikih? Karena sebagai dasar kita, sebagai acuan kita dalam praktek fikih kehidupan sehari-hari, dan hukum-hukum fikih yang tersaji bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena dengan kemampuan yang dimiliki para imam mazhab yang 4 tadi, mendasarkan langsung kajian fikihnya kepada Al-Quran dan Al-Hadis melalui metodologi usul fikih masing-masing. Jadi tidak sembarangan ya beliau-beliau mengarang kitab-kitab fikih ini hasil daripada metodologi usul fikih. Nah, untuk menambah pengetahuan tentang kitab-kitab fikih khususnya aliran mazhab Imam Syafi'i, mari kita kaji bersama-sama nama-nama kitab yang lainnya. Yang pertama ada yang disebut dengan kitab Al-Imla Al-Hujah. Ada kitab Al-Mukhtasar
Al-Buaiti. Nah, dan selanjutnya dalam kitab Imam Syafi'i tadi, khususnya Al-Imla Al-Hujjah, dikenal dengan adanya nama kaul qadim dan kaul jadid. Apa itu kaul qadim? Kaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i sewaktu berada di Baghdad, dan setelah pindah ke Mesir itu namanya kaul jadid. Nah, selanjutnya anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, nama kitab fikih itu ada yang disebut dengan An-Nihayah. Ini Imam Haramain, ya, julukan daripada Imam Zuhaili, guru Imam Al-Ghazali, ya. Jadi meringkas kitab-kitab Imam Syafi'i, jadilah yang namanya kitab An-Nihayah. Selanjutnya ada kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan kitab Al-Khulasah. Imam Rafi'i menulis kitab Al-Aziz, selanjutnya mensyarah kitab Al-Wazid karangan Imam Al-Ghazali. Selanjutnya jadilah kitab yang berjudul Al-Muharrar. Selanjutnya Imam Nawawi memendekkan dan menambah di sana sini kitab Al-Muharrar, jadilah kitab Minhajut Talibin. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, ada kitab Minhajut Talibin disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jadilah kitab At-Tuhfah. Selanjutnya ada kitab An-Nihayah, ada kitab Minhaj dan Mughni Al-Muntaj. Imam Rafi'i menulis kitab Al-Aziz yang mensyarah kitab karangan Imam Al-Ghazali Al-Wazid. Selanjutnya Imam Nawawi meringkas lagi kitab Imam Rafi'i, jadilah kitab yang bernama Ar-Rawdah. Imam Al-Qujwaini pernah memendekkan lagi kitab Al-Aziz. Nah, jadilah kitab Al-Hawi. Nah, Al-Hawi diihtisarkan lagi oleh Ibnu Al-Mukri, jadilah kitab Al-Irsyad. Nah, selanjutnya kitab Al-Irsyad disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, jadilah kitab yang berjudul Fatu Al-Jawad dan kitab Al-Imdad. Kitab Imam Nawawi Ar-Rawdah diringkas lagi oleh Imam Ibnu Mukri, ya, dan oleh Imam Mazdad dengan karyanya Al-Ubab. Selanjutnya Imam Ibnul Mukri Al-Irsyad disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar dengan kitabnya Al-Imdad dan kitab Fatu Al-Jawad. Selanjutnya ada kitab Asnal Mutalib dan kitab Fatu Al-Wahhab. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, selanjutnya ada nama kitab Al-Mahali karangan Imam Jalaluddin Al-Mahali. Ada kitab Fathul Mu'in karangan Al-Malibari. Ada kitab I'anatut Talibin karangan Zaid Abu Bakar Sultan, Al-Usul min Ilmil Usul, dan syarahnya karya Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin, Syarhu Al-Usul min Ilmil Usul karya Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Syamiri. Ada Qatafat Syarhul Waraqat karya Asy-Syaikh Kamal bin Sabit Al-Adni. Ada nama kitab Rawdatun Najir karya Al-Imam Ibnu Qudamah atau Muzakirah Usulul Fiqih karya Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Dan ada yang namanya kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan berkenaan dengan nama-nama kitab fikih. Bapak yakin masih banyak nama-nama kitab fikih yang lain. Silahkan kamu gali kembali, kamu telaah, kamu kaji kembali dari sumber-sumber yang lain. Ini sebagai awal dari membuka wawasan pengetahuan kita tentang kitab-kitab fikih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.